Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya Muhammad Dian Alparendra akan menyampaikan sedikit ceramah tentang internet. Bagaikan pisau bermata dua dalam genggaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, internet telah menjadi kebutuhan pokok. Ibaratkan dua sisi mata pisau, ia bisa membawa banyak manfaat, namun bisa juga membawa mudarat bagi kita. Betul? Ada 3 manfaat internet yang patut kita syukuri. 1. Memudahkan komunikasi dan silaturahmi. Jarak ribuan kilometer bukan lagi halangan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Melalui video call, kita bisa saling bertatap muka dan saling menanyakan kabar keluarga, saudara, atau kapan saja. 2. Membuka
wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Teman-teman, mari kita bijak berselancar di dunia maya. Pertama, saring sebelum sharing, artinya hindari penyebaran hoax. Dua, gunakan untuk menambah wawasan keagamaan dan ilmu yang bermanfaat. Tiga, jangan sampai karena asyik scroll video atau main game online kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat 5 waktu. Teman-teman, rahimakumullah, semoga kita menjadi anak-anak yang cerdas menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk memanfaatkan teknologi ini ke jalan yang sesuainya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada pantun. Buah mangga, buah durian, enak dimakan bersama teman. Manfaatkanlah internet untuk kebaikan agar hidup sukses di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelepasan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai dengan kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini mengambil tema masa depan bagaikan kanvas kosong yang menanti untuk diwarnai. Mari kita lukis dengan penuh warna-warni prestasi dan akhlak mulia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bojong Kalong yang diwakili oleh Bapak Adung. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina Sekolah Dasar Kecamatan Galindung, Bapak Bawan Setiawan MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bojong Kalong. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda dan hadirin sekalian. Serta yang saya banggakan seluruh orang tua wali murid dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, tentang Tripusat Pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menyatakan bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan utama yang harus bersinergi. Pertama, keluarga. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama dan utama, tempat anak mendapatkan dasar karakter, nilai moral, dan kasih sayang. Kedua, sekolah sebagai pusat pendidikan lanjutan, tempat anak menerima ilmu, pengetahuan formal, keterampilan, dan sosialisasi yang lebih luas. Ketiga, masyarakat sebagai pusat pendidikan, tempat anak mengaplikasikan ilmu, mengasah keterampilan sosial, serta beradaptasi dengan lingkungan dan budaya. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah saja, melainkan membutuhkan keterpaduan yang seimbang antara ketiga elemen yang tadi disebutkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, visi misi SD Negeri 1 Bojong Kalong yang disingkat Prima, dengan tujuan sekolah ini ingin memiliki lulusan yang berprestasi, religius, inovasi, mandiri, dan amanah. Ketiga, kelas 6 angkatan tahun ini sebanyak 40 orang dinyatakan lulus dan semua melanjutkan ke jenjang SLTP. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas 6. Dan kelas 1 sampai dengan kelas 5 sebanyak 185 orang dinyatakan naik kelas pada jenjang berikutnya. Nanti rapot dapat diambil di kelas masing-masing. Oleh karena itu, kepada semua anak-anakku, selamat merayakan kelulusan dan kenaikan kelas pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidiknya hingga semua siswa dapat lulus dan naik kelas. Keempat, mari kita bangun pendidikan khususnya di Desa Bojong Kalong ini dengan Tripusat Pendidikan yang tadi disebutkan, untuk menciptakan generasi muda yang beriman,
bertakwa dan berakhlakul karimah sebagai bekal hidup pada masa depannya. Kelima, saya mengucapkan selamat kepada guru di SD Bojongkalong ini, yaitu Pak Abdurrahman, yang di sela-sela kesibukannya pada bulan ini telah menyelesaikan program magister, S2 magister ya, jurusan teknologi pendidikan dengan gelar MPD yang bulan Juli mendatang akan diwisuda. Tepuk tangan dulu untuk Pak Abdurrahman. Kepada murid-muridnya, coba ikuti karir Pak Abdurrahman dalam meraih pendidikan. Ya. Selanjutnya, selamat menyambut Tahun Baru Islam yang jarang kita sambut. Pada tahun ini, yaitu tahun 1448 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi titik balik yang luar biasa bagi kita semua. Semoga setiap langkah kita senantiasa diiringi kesehatan, kebahagiaan yang melimpah, dan keberhasilan dalam setiap usaha dan cita-cita yang sedang diperjuangkan. Terakhir, di tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram bisa disebut juga bulan Lebaran anak yatim. Oleh karena itu, kepada anak yatim di SD Negeri 1 Bojongkalong, ini ada titipan dari hamba Allah untuk disampaikan. Dipersilakan, ada 8 orang untuk ke depan. Atau nanti hubungi Bapak di kantor ya. Hadirin sekalian, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tangan yang meriah untuk penampilan anak kita. Nyeri
Keputusan Kepala SDN 1 Bojongkalong nomor 400.3.11 garis miring 297 garis miring SDN 1 Bojongkalong garis miring 2026 tentang penetapan kelulusan siswa tahun pelajaran 2025-2026 menimbang bahwa siswa telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan siswa tahun pelajaran 2025-2026. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Menetapkan: pertama, nama-nama siswa yang terdaftar pada lampiran adalah siswa SD Negeri 1 Bojongkalong yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun pelajaran 2025-2026. Kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah. Ketiga, penentuan kelulusan siswa berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Juni 2026. Kepala Sekolah Deni Julaini SPD, dicap dan ditandatangani. Lampiran penetapan kelulusan tanggal 2 Juni 2026 nomor 400.3.11 garis miring 297 garis miring SDN titik 1 titik Bojongkalong garis miring 2026. Hasil penetapan kelulusan siswa SDN 1 Bojongkalong tahun pelajaran 2025-2026 mulai dari nomor 1 NISN 0145091842 atas nama Adelia Nagita. Hasil penetapan kelulusan dinyatakan lulus sampai dengan nomor 40 NISN 3139411182 atas nama Juwahira Nur Khairiyah. Hasil penetapan kelulusan dinyatakan lulus. Kepala Sekolah Deni Julaini SPD
dicap dan ditandatangani. Tepuk tangan untuk siswa-siswi lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bojongkalong, yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Nyalindung, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dalam hal ini diwakili yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan Ibu, dan yang saya banggakan siswa-siswi SDN 1 Bojongkalong, terutama siswa-siswi lulusan yang telah dinyatakan lulus dan sudah menjadi alumni SDN 1 Bojongkalong tahun pelajaran 2025-2026. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmatnya lah kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berjalan sampai kepada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya sebagai wali kelas 6 ingin menyampaikan beberapa hal khususnya kepada siswa-siswi kelas 6 yang telah dinyatakan lulus. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 40 siswa yang mana terdiri dari 29 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki yang alhamdulillah semuanya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ucapan permohonan saya pribadi selaku wali kelas 6 dan juga semua yang ada di SDN 1 Bojongkalong yang mungkin selama 6 tahun dalam perjalanannya kami dalam hal kata-kata, dalam hal perbuatan ada yang tidak berkenan di hati anak-anakku, di hati siswa-siswi yang telah lulus. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami marah itu bukan marah yang dalam emosi, tapi kami hanyalah ingin mendidik anak-anak menjadi lebih baik, mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang berbakti pada ayah dan ibunya, mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang bisa sopan dan santun, mendidik anak-anak supaya kalian bisa menjadi anak yang mempunyai akhlak yang mulia. Yang ketiga, ada 4 pesan yang khususnya untuk kelas 6 Bapak ingin sampaikan. Dan supaya kalian ingat, Bapak singkat atau buat menjadi suatu akronim yang namanya JASA HATE. Nah, kalian mesti ingat tuh, dimanapun kalian berada nantinya, JASA HATE, supaya ingat. Yang pertama, jagalah sholat. Yang pertama, jagalah sholat. Sesibuk apapun kalian nantinya, sesukses apapun kalian nantinya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia hamba Allah. Jadi jagalah sholat yang 5 waktu. Yang kedua,
sayangilah, patuhilah, doakanlah kedua orang tua, ayah kalian, ibu kalian yang mengurus kalian sampai detik ini, sampai kalian di titik ini. Itu adalah ayah dan ibu kalian. Mereka tidak lelah, mereka tidak capek, mereka berjuang. Jadi selalu doakan dalam setiap sujud kalian, selalu doakan dalam setiap setelah sholat kalian. Insya Allah hidup kalian akan berkah. Yang ketiga, jasa HT. Hormatilah guru kalian. Ada guru ngaji, ada guru sekolah umum, ada guru diniyah. Semuanya tak dipilah pilih, tak pilih kasih. Hormatilah mereka. Jika kalian hormat kepada guru kalian, maka insya Allah kehidupan kalian akan semakin baik. Kehidupan kalian akan sukses. Yang keempat, tolong menolonglah dalam kebaikan dengan sesama. Bapak inginkan lulusan terbaik 40 siswa ini tidak suka membeda-bedakan teman. Tolong menolonglah dengan sesama dalam kebaikan. Jauhkanlah sifat bullying. Jauhkanlah sifat yang suka mengejek teman. Sakit hati itu membekas lama. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan. Harapan saya sebagai wali kelas 6, semoga kalian siswa-siswi alumni SDN 1 Bojongkalong tahun ajaran 2025-2026 ini menjadi siswa-siswi yang patuh pada ayah ibunya. Amin. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kalian mudah-mudahan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa kami menyertai. Selamat jalan, semoga kalian bisa menempuh di pendidikan selanjutnya dengan lebih baik lagi. Sebelum ditutup, dikarenakan tadi Bapak pengawas ada pantun, mohon maaf, mesti dibalas. Tolong ada kata cakep dari semuanya. Bapak pengawas sukanya makan ikan pepes yang didapat oleh Pak Deden memancing di balong. Awas, ketika kalian nanti sudah sukses, ingat, janganlah melupakan SDN 1 Bojongkalong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon dipersiapkan dan ketika dipanggil namanya maju dengan tertib. Adelia Dagita, putri dari Bapak Sugi Nurbayan dan Ibu Ina Lusianti. Cita-cita menjadi dokter, kata-kata mutiara. Mungkin kita akan bertemu lagi, tapi kita tidak akan pernah bersama lagi sebagai teman.
Al-Ghifari Tairus, putra dari Bapak Erpa Sugiarto dan Ibu Mulyati. Cita-cita menjadi tentara. Kata-kata mutiara, bermimpilah setinggi langit tapi tetap berpijak di bumi. Alifa De Silva, putri dari Bapak Jaji dan Ibu Sumina. Cita-cita menjadi seniman. Kata-kata mutiara, ilmu yang kita dapat di sekolah ini bekal terbaik untuk menggapai cita-cita. Teruslah belajar dan melangkah maju. Alsi Alia Aditya, Putri dari Bapak Usep dan Ibu Santi Puspitasari. Cita-cita menjadi polisi. Kata-kata mutiara, ruang kelas ini menjadi saksi bisu tawa dan air mata kita. Perpisahan ini bukan akhir tapi awal cerita baru. Alfi Al-Murtasyid, Putra dari Bapak Ujang Ruslan Hidayat dan Ibu Siti Maryam. Cita-cita menjadi CEO. Kata-kata mutiara, tidak perlu terang biar dilihat banyak orang. Angeli Ampara Zaura Setiawan, Putri dari Bapak Dani Setiawan dan Ibu Siti Bahar Sirin. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi dengan doa, usaha, dan semangat. Aku percaya suatu hari nanti aku bisa mengenakan jas putih kebanggaanku. Ariska Musyarofa, Putri dari Bapak Inen dan Ibu Nolis Nurbaiti. Cita-cita menjadi CEO. Kata-kata mutiara, harapan yang tinggi adalah kunci dari segalanya. Arti Lestari, Putri dari Bapak Dery Setiawan dan Ibu Elita. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, ilmu bukan hanya sekedar tahu, tapi juga untuk mengubah cara kita melihat dan menjalani kehidupan. Asila Nur Aini Safitri, Putri dari Bapak Tani dan Ibu Ai Rodia. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depanmu. Teruslah berjuang dan mengejar ilmu dengan giat di sekolah. Bayu Rizky Ramdan, Putra dari Bapak Mulyadi dan Ibu Rusyanti. Cita-cita menjadi pilot. Kata-kata mutiara, gapailah cita-citamu setinggi langit. Dika Ardiani, Putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Yuliana. Cita-cita menjadi polisi. Kata-kata mutiara, sekolah ini adalah saksi jalinan kebersamaan yang pernah terjadi. Mungkin ini tidak akan mungkin terjadi lagi. Aku masih ingat pertama kali kita bertemu dan saling malu-malu. Dinda Nur Intan, Putri dari Bapak Agus Setiawan dan Ibu Maslia. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, proses takkan bohong, teruslah berusaha. Dika Oktaviani, Putri dari Bapak Kusnadi dan Ibu Sulastri. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi masa depan ditentukan oleh kerja keras dan ketekunan. Eva, Putri dari Bapak Jujun dan Ibu Isri Ustalawati. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, 6 tahun telah berlalu penuh canda, tawa dan ilmu. Kini saatnya melangkah, menatap masa depan yang gemilang. Firtia Oktaviani Firmansyah, Putri dari Bapak Firmansyah Rusman Aji dan Ibu Teti Mulyati. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras dan ketekunan. Ikal Nazwar, Putra dari Bapak Jaini
dan Ibu Neng Mariani. Cita-cita menjadi TNI Angkatan Laut. Kata-kata mutiara, kebaikan kecil yang kamu tabur hari ini akan menjadi pohon peneduh di masa depan. Janatin Alia, Putri dari Bapak Suhendi dan Ibu Ade Irma. Cita-cita menjadi CEO. Kata-kata mutiara, kerja keras dan kepercayaan diri membuka pintu ke masa depan yang cerah. Jangan pernah takut untuk menggapai mimpi. Karin Faiha Pratama, Putri dari Bapak Denda Pratama dan Ibu Rizka Ekawati. Cita-cita menjadi dokter gigi. Kata-kata mutiara, guru mungkin berhenti mengajar, tapi ilmu yang kau beri akan hidup selamanya di langkah kami. Muhammad Fahri Syakbani, Putra dari Bapak Sopandi dan Ibu Fuji Fauziawati. Cita-cita menjadi tentara. Kata-kata mutiara, fokus pada tujuan dan jangan mudah menyerah. Muhammad Dikri Zainal, Putra dari Bapak Asep Jena dan Ibu Yanti Susanti. Cita-cita menjadi mubalig. Kata-kata mutiara, ada pohon yang ditakdirkan tidak memiliki bunga yang indah, tapi ia tumbuh diberi akar yang kuat agar tidak tumbang. Muhammad Galuh Aditya, Putra dari Bapak Deden Jakaria SPD dan Ibu Karyati SPD SD. Cita-cita menjadi tenaga kerja Indonesia. Kata-kata mutiara, perpisahan ini bukan perpisahan ilmu. Jika kami sukses, kami tidak akan lupa siapa yang mengajar kami untuk sukses. Terima kasih guruku. Muhammad Rusli Solihin, Putra dari Bapak Taufik dan Ibu Elin. Cita-cita menjadi TNI Angkatan Udara. Kata-kata motivasi, kegagalan adalah pelajaran bukan akhir dari segalanya. Naifa Suci Halida, Putri dari Bapak Sujoni dan Ibu Elsa Susilawati. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang paling bersyukur atas apa yang dimilikinya. Naila Cidiana, Putri dari Bapak E. Sukandi dan Ibu Yati Suryati. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, demi masa depan yang cerah, kamu dilarang untuk menyerah. Najwa Salsabila, Putri dari Bapak Misbahul Palah dan Ibu Yuli. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih indah. Fitri Maharani, Putri dari Bapak Dayat dan Ibu Nena. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, meski jarak mungkin memisahkan kita, kenangan indah dan tawa yang kita bagi akan selamanya membekas di hati. Putih Parhajusu, Putri dari Bapak Patali Putra dan Ibu Lanti Utari. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tepat berjalan hingga tujuan. Raiska Indira, Putri dari Bapak Samsudin dan Ibu Iin Supriyatin. Cita-cita menjadi polwan. Kata-kata mutiara, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru untuk meraih cita-cita. Raya Rahma Diana, Putri dari Bapak Didin dan Ibu Rohma. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Silva Azka Maulida, Putri dari Bapak Asep Saipullah dan Ibu Saada Soparia. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, mengabdikan hidup untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ilmulah warisan yang tak akan pernah habis. Silviani Ardania, Putri dari
Bapak Abdurrahman dan Ibu Rahimah. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, jangan malu dengan kegagalan. Belajarlah darinya dan mulai lagi. Siti Jakia, Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tetapi berguna. Jadi lakukan saja kebaikan walaupun tidak sempurna dan biarkan Allah yang menyempurnakan. Siti Marwah, Putri dari Bapak Yadi Rifai Al-Bukhari dan Ibu Azizah Munawar. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Siti Nurdalia Sahila, Putri dari Bapak Acep dan Ibu Nur Rahmat. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, rasa lelah itu wajar, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi kesuksesan. Shiena Zeni, Putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Eni Nuraini. Cita-cita menjadi YouTuber. Kata-kata mutiara, perpisahan ini bukan tentang meninggalkan, tapi tentang melanjutkan. Kita lanjutkan mimpi yang dulu kita tulis di papan tulis, sekarang kita tulis di buku kehidupan. Sampai jumpa di versi terbaik kita nanti, kawan. Teja Kusuma, Putra dari Bapak Dedeng Winandar SPDSD dan Ibu Yanti Lisnawati SPDSD. Cita-cita menjadi guru. Kata-kata mutiara, jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu tidak akan pernah tepat. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, dan lakukan apa yang kamu bisa. Tiara Nur Hafizah, Putri dari Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Alia. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, teruslah berusaha menggapai ilmu dan raihlah cita-cita itu. Jangan pantang menyerah pada kesulitan, karena hasil yang indah selalu tumbuh dari perjuangan yang tak kenal lelah. Yuni Ananda, Putri dari Bapak Jael dan Ibu Imas. Cita-cita menjadi dokter. Kata-kata mutiara, jadilah seperti bunga yang harumnya menyebar ke sekitarnya. Selalu berbuat baik kepada siapa saja. Zuahira Nur Khairiyah, Putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Titi. Cita-cita menjadi seorang pelukis. Kata-kata mutiara, kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Demikianlah Bapak Mufakhir Habib Ahmad dan sedayana murid kelas 6 yang menyenangkan dihafalkan dan segala usia wabah sing sehat mulia istilahnya di segala Berapa yang kita
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian kalian selamat berpisah, selamat jauh. Ya, di atas sama-sama. 1, 2, 3. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Relakan dirimu pergi meskipun tak siap untuk merindu, tak siap kata dirimu, harap terbaik untukmu. Anak-anakku, jaga kembali api yang ada dalam diri kalian. Kau akan pergi
sampai ujung dunia. Gapailah mimpi dan cita-cita kalian. Raihlah kebanggaan dan prestasi terbaik. Untuk kebanggaan orang tuamu, untuk kebahagiaan pribadimu. Berharap terbaik untukmu. Putih bulan susu. Sahabat, terima kasih telah hadir. Mewarnai hari-harimu dengan tawa dan cerita. Di setiap langkah yang pernah kita lalui, ada kenangan yang tak akan mudah terlupa. Kita pernah tertawa tanpa alasan, bercerita tentang waktu berjalan. Kadang berbeda pendapat dan saling riak, namun kita akan tetap bersama. Saat sedih datang menghampiri, kau hadir memberi semangat dan menemani. Saat bahagia menyampai diri, kau menjadi orang pertama yang kita salib. Mungkin suatu hari nanti, jarak dan waktu akan memisahkan kita. Semua cerita yang akan tetap hidup dalam ingatan selamanya. Terima kasih yang menahan kita. Sampai jumpa lagi. Dimanapun kalian berada, jagalah nama baik diri sendiri, nama baik sekolah, nama baik orang tua. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada alma mater kita, SDN 1 Bojongkono. Silakan rapatkan barisan terakhir. Rapatkan barisan terakhir. Dalam hitungan mundur, kita angkat lempar topi kita sebagai simbol penghormatan yang telah selesai didirikan di SDN 1 Bojongkono. 3, 2, 1. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di tahun yang akan datang.
Silakan ya Bapak Ibu yang mau menyawai anaknya boleh naik ke atas panggung. Yang paling manis
Sini ku aku. Udah pesankan dulu ah. Pagi cerah datang menyapa, buku dan tas siap dibawa.
saling menyapa dalam tawa. Setiap kata lembut yang kau lantunkan akan tetap ku tanam dalam jiwa.